Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya mengajak saudara untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan pola 4M. Namun sebelumnya kita berdoa. Bapa Surgawi, pagi ini kami hendak merenungkan firman-Mu untuk mendasari aktivitas kami sepanjang hari ini. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, untuk merenungkan firman hari ini saya Pendeta Sarce bersama dengan suami Pendeta Mike akan secara bergantian mengajak saudara untuk menerima, merenungkan, melakukan, serta membagikan firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes pasal 2 ayat 3 dan 4 dengan tema Naluri Ibu yang Memahami Kemampuan Anaknya. Injil Yohanes pasal 2 ayat 3 dan 4 demikian firman-Nya. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripada aku, Ibu? Saatku belum tiba. Dari bacaan tadi kita akan menggali isi firman dengan pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang pertama, akomodasi apa yang habis pada pesta perkawinan itu? Yang habis pada pesta perkawinan itu adalah anggur. Dalam tradisi Yahudi, anggur melambangkan sukacita, kehangatan, dan penghormatan bagi para undangan yang hadir dalam pesta tersebut. Karena itu, kehabisan anggur menunjukkan bahwa tidak bisa menjamu dan menghormati setiap para undangan yang hadir pada saat itu. Dalam peristiwa perkawinan tersebut, di Kana mempelai kehabisan anggur. Dan apabila hal ini diketahui oleh para undangan yang hadir, tentu akan menjadi bahan tertawaan, olok-olokan orang seumur hidup. Hal tersebut pasti akan membayangi rumah tangga mempelai pada saat itu. Maria ibu Yesus, orang yang penuh kasih dan sangat lemah lembut hatinya, ia tidak ingin hal itu dialami oleh kedua mempelai. Hal ini menunjukkan Maria begitu peduli terhadap keluarga tersebut. Ia bisa merasakan jika hal itu terjadi, pastilah rumah tangga yang baru dibentuk itu tidak akan bahagia. Terkadang kita telah mempersiapkan segala sesuatu dan mengantisipasi hal-hal yang terburuk. Tetapi dalam pelaksanaannya, ternyata seluruh perhitungan kita itu meleset. Pertanyaan yang kedua, kepada siapakah Maria melaporkan kondisi keadaan itu dalam pesta itu? Maria melaporkan kondisi yang terjadi kepada Yesus. Maria datang kepada Yesus. Mengapa? Karena Maria begitu memahami dan mengenal siapa Yesus. Bukan hanya sebagai anak, tetapi sebagai Mesias. Sehingga ia menghendaki supaya Yesus dapat melakukan apa yang terbaik menurutnya untuk menjaga nama baik keluarga dan tidak kehilangan muka di hadapan para undangan. Pertanyaan yang ketiga, hal apa yang dikatakan Yesus kepada ibunya? Ketika Maria datang dan mengadukan bahwa anggurnya habis, Yesus menjawab, saatku belum tiba. Apa yang dimaksud dengan saatnya belum tiba? Yang dimaksud Yesus dengan saatku belum tiba, yang pertama bahwa Yesus tidak melakukan sesuatu berdasarkan permintaan manusia. Yang kedua, Yesus melakukan segala sesuatu itu berdasarkan kehendak Allah. Dan yang ketiga bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Sehingga kita bisa belajar bahwa terkadang dalam doa kita memaksa Allah untuk menjawab setiap doa kita. Padahal yang sebenarnya doa adalah bukan memaksakan kehendak kita kepada kehendak Allah. Tetapi doa adalah menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Allah. Itulah yang Yesus lakukan. Dia menyelaraskan kehendak Allah dalam peristiwa itu. Dia tidak mengikuti langsung permintaan ibunya karena dia tahu dia mengerjakan itu bukan karena permintaan manusia, tapi berdasarkan perintah Bapaknya. Oleh karena itu,
Kita dari nats ini kita bisa mempelajari beberapa hal penting yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, bahwa tidak selamanya hidup kita itu berjalan sesuai dengan rencana. Kita membuat rencana tapi itu bisa meleset. Itulah sebabnya kita perlu melibatkan Tuhan dalam seluruh perencanaan kita. Yang kedua, apabila dalam perencanaan kita mengalami kegagalan, maka kita perlu datang kepada Yesus seperti yang dilakukan Maria. Dia datang kepada Yesus karena dia kenal siapa Yesus. Seperti yang Paulus katakan, aku tahu kepada siapa aku percaya. Yang ketiga, kita perlu berjalan sesuai dengan kehendak Allah, bukan kehendak kita. Sehingga ketika doa kita belum dijawab, kita tidak kecewa atau marah dengan Tuhan. Tetapi kita semakin belajar bahwa segala sesuatu ada waktunya. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua yang mendengarkan renungan ini. Mari kita akhiri dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih buat firman Tuhan yang datang mengingatkan, menguatkan kami bahwa dalam seluruh kehidupan kami perlu melibatkan Tuhan dalam seluruh rencana kami. Kami perlu menyelaraskan kehendak kami dengan kehendak Allah, karena kami percaya bahwa apa yang Tuhan rencanakan, apa yang Tuhan buat, itulah yang terbaik, karena Engkau Allah tidak pernah keliru dalam merencanakan segala sesuatu. Tuhan memberkati semua yang mendengar dan memampukan kami melakukannya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.